Smart Makers mungkin banyak banget pilihan kampus-kampus di Indonesia, di Jawa Timur ataupun di Surabaya yang dibilang asik, keren, atau menawarkan banyak sekali prestasi-prestasi. Tapi kayaknya kampus yang satu ini adalah pilihan yang paling oke banget. Di depan, di samping Ivana sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang lengkap banget dari mulai S1-nya ada. S1 boleh angkat tangan yang mana? S2 dari dua program dari S3. S3. Iya, dari Oke. S3. Saya Dika dari Dika. perwakilan S1. Oke, kemudian Saya Aldo dari Magister Manajemen. Magister Manajemen S2. Sebelahnya Saya Gawik dari Magister Sains Manajemen. siap. Jadi ini adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan dari Departemen Manajemen. Manajemen UNER Surabaya yang Ketua Hima sih. Ketua Hima lebih Iya. tepatnya. Terima ya. Amin. Hiburan sih lebih tepatnya. Baik dan terbaik. Amin, amin, amin. Oke, thank you banget ya sebelumnya kalian udah nyempetin di sela-sela kesibukannya Ci. Sibukannya gitu ya. Ini lengkap banget nih Smart Makers dari mulai S1, S2 sampai S3. Nanti kita akan banyak sekali belajar di sini, teman-teman bakal banyak sharing. Tapi mungkin yang perlu kita kenalin dulu Hima. Iya. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Hima itu apa aja sih kegiatan kalau Hima di UNER itu? Dari yang senior dulu atau dari yang junior dulu nih? Dua lawan satu lawan tiga ya. Kak ini yang mau Kak Wenti kira di Kak Wenti gimana nih? terkait dengan apa itu Hima atau kegiatan. Apa itu Hima dan kegiatannya seperti apa? Kalau di S3 ya, baik. Perkenalkan, hai semuanya. Henti dari program studi doktoral ilmu manajemen. Ini kamera sebelah mana? Oh, ini Senior ya. dari program studi doktoral ilmu manajemen dan kebetulan saya adalah ketua himpunan mahasiswa di tahun 2024. Dan himpunan di mahasiswa ini di S3 ini baru 2 periode. Di tahun 2023 sama 2024. Saya adalah periode yang kedua. Jadi kalau untuk khususnya di S3 itu lebih kepada mewadahi teman-teman S3 karena lebih fokus di akademik. Karena di S3 memang banyak dari teman-teman dosen. Basic itu adalah Ditunjuk apa menunjuk nih sebagai Prof Tanti. Ditunjuk apa menunjukkan diri? Prof Tanti punten ya. Saya itu Gimana? kalau di S3, kalau di himpunan mahasiswa S3 DIM kita menyebutnya doktoral ilmu manajemen, kita ditunjuk sudah keluar SK gitu. Dan karena beliau Prof Tanti ataupun kaprodi kami, sebut merek nih ya, kaprodi kami ini lebih memahami kami gitu ya. Sudah paham dari awal kan wawancara sama beliau. Ngajar juga di 2 semester. Jadi lebih paham ke mahasiswanya. Karena kalau di S3 siapa yang mau udah pada kabur semuanya pasti Mbak Ivana. Gitu. Iya kan? Jadi ibarat kalau misalnya ditawarin itu pada kabur semua nggak mau gitu. Kadang yang sibuk. Karena di periode Bebannya terlalu berat. kalau beban sih enggak, beban masing-masing sih. Sudah rata-rata berkeluarga. Dan jadi dosen. Nah, jadi memang beban kerjanya selain menjadi mahasiswa S3 memang sudah banyak. Jadi dikeluarkan SK, tapi KPS ini sebelumnya sudah berkoordinasi dengan yang sebelumnya. Ketua yang sebelumnya. Siapa nih yang rekom. Jadi nanti langsung dikeluarin SK. Tapi pada waktu pertama ditunjuk itu perasaannya gimana, senang atau waduh? Atau memang itu yang diharapkan sekali tuh Kak? Sebenarnya itu lebih ke alhamdulillah di jalan Allah yang diberikan share. Jadi aja lagi. Suapin ya, Bang. Tidak mudah ya. Kalau di S3 sih lebih kepada saya tuh anggap aja ini jalan berkah biar saya juga dimudahkan dalam menghadapi S3 nanti. Karena memang di S3 ini lebih banyak koordinasi dengan dosen-dosen. Kalau teman-teman S1 dan S2 itu kan ketemu dosen itu masih beda sih rasanya. Kalau menurut saya sih waktu dulu saya Nanti pengen tahu gimana rasanya. Iya makanya beda. Gitu ya. Kalau di S3 kemarin kalau pemilihannya juga Mbak Wen, saya juga sempat di chat dulu bersedia atau tidak kayak gitu ya.
Ya berhubung beliaunya adalah kaprodi gitu ya, dan yang selalu membuntuti saya sampai lulus, siap Prof. Jadi Baru mau nggak mau disiapin betul, gitu betul. ya. Oh, jadi terpaksa ini. Siap-siap, Bang. S2-nya dari magisternya, kira-kira dari Aldo sama Gawi ya Iya. tadi ya, dari Mas Aldo dan Mas Gawi. Kira-kira gimana kalau untuk penunjukan ketuanya sendiri? Dari siapa nih, Mas? Semuanya, Bang. Kuning buat kita. Wow. Bener kan? Jadi sama dulu nih pemenangnya. Kalau di S2 Magister Science Management kita singkatnya aja MSM gitu ya. Membedakan dengan MM kan MM dan MSM gitu kan. Oke. Nah, kalau di MSM sendiri sebenarnya nggak jauh beda dengan Bu Wendy yang di doktoral ilmu manajemen gitu. Kenapa? Ya kami juga sistemnya bukan ada pemilah, tapi Iya. lebih kepada ditunjuk langsung oleh Kaprodi. Kalau Mbak Wendy mungkin perbedaannya cuma tipis sih, karena Mbak Wendy kemarin di chat sama Iya, Mas betul. Martin, kalau aku di telepon bedanya itu aja. Direct ya, direct ya. Lima gitu, ayo maju gitu. Jawab. Oke. Asik deh Bu, asik deh Bu, siap. Sudah itu aja Mbak. Jadi dari S2 sendiri juga biasanya karena orang-orangnya nggak terlalu sibuk seperti S3 ya, Nggak tapi cukup sesibuk sibuk di daripada S3. S1 mungkin ya. Oke. Ada beberapa yang udah bekerja Iya, gitu. betul, betul. Senioritas. Fokusnya ke sana Setuju, gitu kan. setuju. Nah, Oke. jadi kalau disuruh jadi Kahima sebenarnya mungkin dari teman-teman ada yang berminat juga gitu, tapi dari Kak Prodi sendiri nggak mau diadain pemira. Jadi langsung aja Pak Rahmat itu Pak Rahmat maaf ya. Benar juga gitu. Gua di MSM itu langsung sistemnya nunjuk aja jadi siapa yang jadi hima ditentukan oleh beliau gitu. Oh, Benar. oke. Dan itu pasti kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, Mas Hmm. Aldo, kira-kira kenapa kok bisa terpilih gitu? Kira-kira apa nih alasannya? Waduh, kenapa kok bisa terpilih? Itu sebenarnya nggak sengaja sih, Bang. Ya loh, kebetulan dan nggak sengaja di dunia ini ya kan? Salah nelpon. Dia diangkat gitu ya. Gimana kira-kira? Jadi waktu itu ketua Hima tahun lalu sebelum saya itu ngechat di grup angkatan saya lewat salah satu tendik. Nah, beliau minta tolong kumpulkan angkatan saya gitu. Kami mau ada diskusi. Dari siapa? Dari Hima gitu kan. Nah, saya sebenarnya nggak expect, nggak ada gambaran mau gabung atau kontribusi di situ gitu loh. Cuman Tapi, karena saya dulu S1 kan wakil ketua BEM fakultas kan. oke. Nah, Wih. jadi ya saya ngerasa seneng aja gitu loh bisa kumpul, bisa kenalan sama kakak tingkat gitu kan, bisa mungkin nanti dapat relasi yang bermanfaat. Nah, niatan saya tuh pengen kenalan aja sebenarnya, pengen sharing-sharing gitu aja. Saya datang ke situ, ternyata seangkatan saya, MM itu yang datang waktu itu cuma berapa ya? Nggak sampai 5 kalau nggak salah, nggak sampai 5. Dan itu saya nggak tahu ya, itu udah di skenario sama ketua Hima sebelumnya. Jadi beliau itu sengaja kayak memantik sebuah isu gitu. Jadi kayak diskusi ini saling serang. Nyerang sini. Nah, kan saya kan ya gatel kan ya, bikin komentar gitu loh. Saya argumen, saya tanggapi gitu kan. Pokoknya saya diskusi aktif lah di situ. Nah, terus tiba-tiba di akhir forum itu, waktu itu di salah satu kafe di Kertajaya, Surabaya, udah tutup gitu kan. Nah, dia bilang, udah kafenya udah mau tutup, kita pulang. Tapi sebelum kita pulang, saya umumin dulu ya, Ketua Hima, nanti yang periode selanjutnya siapa. Nah, saya kaget. Ya sih. Saya kaget loh. Ada pengumuman, bentar-bentar mas. Ini kan tadi nggak kayak gitu. Kita diskusi kan. Loh enggak, ini tuh sudah saya siapin bahwa ada diskusi buat ini ngefilter siapa yang sekira kami cocok gitu kan. Rapat-rapat, cuma 2 menit 3 menit sama pengurus lama mereka bilang, oh ini aja kelihatannya kamu cocok gitu kan. Saya ditunjuk ya udah gitu. Itu ya, jadi sebenarnya bisa jadi udah disiapin tuh kandidatnya sudah ada. Maksudnya tuh Aldo udah ada tuh nama Aldo karena ada Saya baru kenal sebenarnya dan beliau juga baru tahu saya sih. Jadi kalau tadi Mbak Wendy sama Mas Gawi dari Kaprodinya, kalau saya sih Kaprodinya nggak ikut-ikut. Jadi lebih ke ketua Hima yang tahun lalu. Ya mungkin ada koordinasi juga ya, mungkin gitu. Nah, terus tersendiri. Oh, Aldo tuh begini iya, begini gitu. Nggak mungkin asal tunjuk ya. Benar, kan? benar, benar, benar. Pasti sudah ada value tersendiri. Ya beli dalam karung gitu.
Ada MM, ada MSM. MSM. Apa sih bedanya? Gimana Ini kita? gimana Mas? Bedanya Kamu ya, tahu belum? sekalian lanjut. Oke. Jadi kalau MSM, Science Management itu setahu saya, ini gambaran besarnya itu lebih ke teorinya yang sangat kuat ya Mas ya. Iya, Kalau benar. di MM itu lebih ke praktiknya, lebih ke praktisi Hmm, gitu. Sebenarnya kalau dasar materinya saya baca-baca di kurikulumnya sih hampir sama gitu. Cuma saya lihat di MM lebih banyak praktiknya. Dan memang MM ini dikhususkan lebih banyak yang praktisi. Jadi yang udah betul. kerja, udah punya karir tinggi, dia yang pengen sekaligus kuliah, mungkin ada kepentingan ngejar jabatan, naik tingkat atau gimana. Nah, dia lebih banyak masuk ke MM. Nah, Begitu. iya waktu itu juga waktu saya pengukuhan Hmm. ada dosen yang bilang begini, hati-hati ya di MM ya. Oh, MM iya. jurusan saya tuh berarti. MM Ada itu apa ini? salah satu jurusan yang paling banyak memakan korban. Saya ingat Kan korban apa? Hmm. Banyak yang DO gitu. Terus saya telusuri, saya tanya-tanya kenapa ya kok bisa? Oh Nah, ternyata di MM itu banyak praktisi. Mungkin waktu saat tesis banyak yang sibuk, banyak yang iya. dinas. Akhirnya nggak kepegang Mm-mm. lama-lama kan kita kalau nggak pegang tugas kan males lupa kan. Akhirnya lupa saja. Lebih Ah, penting kerjaan daripada kuliah. Nah oke. saat itu jiwa, kok kebetulan saya yang ditunjuk jadi ketua hima. Jadi jiwa saya itu terbuka Meroket. gitu. Saya mikirnya gini aja, gimana ya cara supaya saya itu bisa kontribusi untuk mengurangi tingkat mahasiswa yang DO di MM. Nah, mungkin saya bisa bantu di situ. keren sih. Saya poin dikit ya terkait dengan MSM dan MM. Saya sangat setuju dengan Mas Aldo. Dan emang seperti itu. Kalau di MSM memang teorinya lebih kuat, tapi di Ah, MM itu prakteknya lebih kuat gitu. mm-mm. Nah, apa namanya? Dulu juga saya sempat bingung gitu waktu S1 tuh waktu ngambil memutuskan untuk lanjut nih, lanjut apa ya kok ada dua ini? Ah, Saya bingung kan gitu. Setelah baca-baca memang perbedaannya lah di sana gitu. Mungkin kalau di sederhanakan itu gampangnya MM itu adalah SMK, MSM adalah SMA. Oh, SMK kan lebih ke praktisi gitu. iya, Nah, iya. terus kemudian kalau SMA kan banyak sekali teori-teori aja gitu kan, belum lagi diajarin prakteknya gitu. Nah, itu aja paling Jadi gitu. gampangnya atau sederhananya kita Iya, melihatnya seperti itu gitu ya. iya Tapi gitu. yang pasti antara MM dan MSM UNER ini semua pada oke kan, pada bagus kan. Oh, jangan ditanya itu Bang. Oke, tadi dari S3 S3 udah, udah, S2, S2 udah. S1 apa kabar? Yeah. Izin ya kan. Bocil. Gimana deh? Gimana kalau dari S1 nih? Apanya? Kita bicara pemiranya apa? Pemilihan. Pemilihannya dulu. Gimana bisa ceritanya bisa jadi ketua itu, terus kemudian pas udah kepilih gimana sih gitu? Oh, kalau dari kami ini memang berbeda dari kakaknya. Kalau ditunjuk, kakaknya Mhm. ditunjuk. Kalau kami ini kan Kenapa? melakukan pemira, bukan pemira gitu. Gitu. Pemilu gitu ya. Jadi Coblos. iya, tapi voting iya. Jadi kita sistemnya kayak voting coblosan gitu. Di awal-awal ini waktu saya jadi staff ya istilahnya ya Mhm. di satu periode pertama, ini memang agak terseot-seot lah karena memang program kerjanya kan banyak ya S1 ya. Jadi jadi Iya. agak ini. Oke. Terus habis itu setelah waktu pemira ini udah karena waktu itu juga udah sedikit yang mau lanjut, terus Kahima sebelumnya itu bilang ini siapa kalau nggak dilanjutin ya eh, masa nggak ada regenerasi kita. Jadi akhirnya setelah beberapa diskusi ketemulah 3 calon. Nah saya sama 2 teman saya cewek. Nah ketika itu ya sama tuh, tapi mungkin lebih ribet lagi ya. Kita ada tim ses, kita Gitu bang. oh, kita ada tim ses, kita ada buzzer-buzzernya. Ada buzzer. Diserang paslon sini, paslon sana. Swear. Jadi agak sedikit dramatik ya kita di S1 ya. Kan, ntar S2-nya udah nggak gitu, tinggal nunggu telepon. S3 langsung ditunjuk. Sekarang ya. Teleponnya dulu. Memang ya sedikit hektik lah waktu itu. Jadi akhirnya kita saya kepilih, akhirnya melanjutkan tongkat estafetnya dari KM sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Terus apa nih prestasi yang udah dicapai nih? Kalau prestasi sementara ini mungkin dibilang prestasi bukan, tapi Pencapaian. pencapaian kami Betul. selama 6 bulan ke belakang lah. Mhm. Ini kami juga sudah
banyak melakukan benchmarking juga kalau kita lewat broker-brokernya di departemen eksternal. Ini kami ada Mhm. benchmarking juga untuk ke UI, terus juga kami juga sempat ke STAN, terus Oh, ke keren keren. ITB, Mhm. nah ke SBM ITB. Lalu juga untuk company visit-nya ini kita juga sudah melakukan ke OJK, BEI, terus MAP, terakhir kemarin itu ke Trans7. Jadi kita Wih. ke studionya Lapor Pak, kita Heeh. seneng-seneng gitu. Aktif ya Anda ya. Kita cari-cari ilmu di sana di Jakarta Heeh, heeh. Bandung. Ya itu untuk broker kualitas. Seru ya berarti ya? Mhm. Tapi kalau untuk broker yang di dalam buat teman-teman internalnya manajemen sendiri Mhm. itu kami ya kayak ngadain apa ya? Kayaknya kalau di SMA itu isinya classmate ya. Jadi Heeh. olahraga semua Mhm, jadi campur betul juga. betul betul. Terus ya deket-deket ini kita ada ospek ya. Ah, Lagi sibuk dong. Bersyukur. Kami Sibuk harus musim menjalani itu ternyata. Iya, menjadi ubur-ubur kita. Yakin buat teman-teman yang ada di SMA untuk bisa beradaptasi dengan dunia kuliah. Jangan galak-galak ya, Dek ya. Nah, jangan ya, Dek ya. Nah, ini Oke, itu kalau pencapaian di S1 ya, S1. untuk Hima S1. Kalau di S2-nya gimana nih pencapaiannya? Kalau di S2 sendiri di MSM itu ya, Mbak, sebenarnya saya insecure gitu sama Mas Dika ini. Oh, enggak dong. Banyak sekali tadi. Sementara kalau di MSM itu Gimana? pencapaian itu bukan soal trofi besar aja kan. Hmm. Nah, salah satunya ada konsistensi kami gitu, di mana yang sebelumnya itu nggak ada kegiatan, tapi kami bisa konsisten mengadakan beberapa kegiatan itu menurut saya sudah sebagai pencapaian gitu. Hmm. Karena maaf ini sebelumnya di himpunan di periode sebelumnya memang tidak ada proker yang berjalan gitu. Hmm. Jadi pas di inilah kami mencoba untuk menghidupkan kembali Hima MSM gitu. Nah, itu mungkin yang saya sebut sebagai pencapaian kami gitu Oh iya dong, untuk saat ini bagus karena ya. kami Heeh. bukan lagi ranahnya untuk company visit atau Hmm. mungkin mengadakan seminar seminar yang besar-besar gitu Mbak, tapi Hmm. lebih kepada mengadakan beberapa pelatihan gitu. Karena Nah, itu tadi sudah menjadi tugasnya Dek Dika ya. iya, masing-masing ya. Jadi kan, iya. Paling juga cuma ngadain beberapa pelatihan yang sifatnya itu membantu kami dalam mengarungi dunia akademik ini gitu. Salah Iya. satunya adalah research series, itu pelatihan tentang penulisan artikel ilmiah. Terus juga ada pelatihan ILPT juga, karena kan kami untuk lulus itu butuh skor TOEFL Oh, kan. harus ya. Nah, itu salah satunya seperti itu sih. Itu aja Oke, kalau Mas Aldo mungkin ada yang ingin ditambahin? Apa nih kira-kira pencapaian yang udah Kalau didapat? ini saya agak sedikit beda ya konsep jalanin ininya dan gimana mandang pencapaian ataupun Oh, prestasi. heeh. Jadi ini kan beda ya antara Hima sama BEM. Nah, kalau kami ini kan dari Hima. Kalau Hima itu fokusnya adalah ke keilmuan. Jadi kalau Hima manajemen berarti fokusnya ke keilmuan manajemen, Hima ekonomi ke ekonomi, akuntansi ya ke akuntansi. Nah, dari problem yang disampaikan dosen di awal waktu saya pengukuhan, saya melihat bahwa masalah kami itu adalah ya waktu gitu, karena banyak yang praktisi, mungkin mereka nggak punya waktu, akhirnya sudah nggak kepegang kerjaan apa, kuliahnya akhirnya banyak yang, brotol gitu ya, banyak yang lepas gitu kan. Nah, jadi itu dulu, dari latar belakang saya fokuskan rumusan masalah saya itu satu aja itu, gimana cara mengurangi jumlah Jumlah mahasiswa kuotanya yang ya. molor molor lulusnya ataupun DO. Nah, itu Oke. fokus saya. Nah, kalau di tempat saya ataupun sama mungkin ya, di tempat lain juga, di jurusan lain itu kalau mau lulus tentunya selain tesis ada yang namanya publikasi, artikel ilmiah di jurnal. Satunya lagi ILPT. Nah, itu ada minimalnya masing-masing tiap jurusan. Nah, saya membuat konsep seperti ini Mbak Ivana. Kan Hima ini satu periode 1 tahun ya. Iya. Nah, semester pertama udah kami lalui. Saya fokuskan kepada konsep, konsep dan juga administrasi. Nah, kenapa? Kendala saya dan Hima sebelumnya di MM itu adalah waktu dan pengurus. Jadi agak repot juga. Kami butuh orang, tapi Waktunya orang tambah. itu iya kan mayoritas kerja dan Iya. berkeluarga. Saya ngajak meeting Tidurnya di Senin sini. sampai Jumat, mereka kerja, capek. Sabtu Minggu, mereka waktu sama keluarga atau liburan. Waduh, kan pusing kan? Oke lah, terus fleksibel kan? Fleksibel online. Nah, waktu online saya tanya, halo, si A, si B, nggak ada suaranya. Ngomong sekali kan? Jadi saya satu semester pertama ini, 6 bulan ini saya fokuskan lebih kepada ini administrasi sama konsep dulu. Jadi kami meetingkan dengan beberapa dosen, nanti
prokernya konsepnya ke depan akan gini gini gini. Dan insya Allah ini nanti bulan September uang proker kami akan cair dan eksekusinya kami udah siap konsepnya. Nah, jadi Oke. seperti itu. Saya bedakan strateginya sama S1 dan mungkin ada beberapa yang saya evaluasi ya. Bukan evaluasi lah, kayak sombong banget. Saya kembangkan gitu. Saya kembangkan dari kekurangan Hima sebelumnya. Hima sebelumnya anggotanya juga beberapa menghilang gitu. Jadi menghilang, jadi ada proker yang nggak jalan gitu. Pasti ada kayak gitu ya. Ada banyak proker lah yang nggak jalan dan saya dikritik sama fakultas ini loh 5 tahun kemarin masalahnya gini-gini ini kamu jangan kayak gini. Nah jadi saya fokuskan selain prokernya itu harus jalan semua. Nah yang kedua saya rubah apa ya esensi dari pelaksanaan proker. Jadi saya nggak pengen proker tuh cuma kayak apa ya perayaan misalkan ada ILPT, publikasi ataupun apa pelajaran tentang materi apa. Nah itu kalau yang kemarin ada salah satu kelas itu eh, publikasi ya, kelas publikasi online, tapi cuma apa ya, ya materi gitu loh. Nah, akhirnya kan outputnya nggak ada. Ya kan kita, ya kayak kita aja lah, misalkan datang seminar dikasih materi-materi gini-gini, Bosen dan apakah nggak kita akan jalanin? Ya? iya, Nah, nggak akhirnya beberapa proker yang itu menurut saya sangat penting, sangat urgent, terutama seperti publikasi artikel ya. Saya buat konsepnya sekarang workshop. Jadi saya buat kelas 1 hari atau 2 hari, itu mereka bukan teori lagi, bukan seminar lagi, tapi nulis. Nah, jadi kalau di MM peminatannya kan ada 4 ya, keuangan, pemasaran, SDM, sama operasi. Nah, saya mau bedah tuh, saya mau pisahkan, saya bagi-bagi siapa keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Nah, nanti di kelas saya mereka langsung nulis, langsung eksekusi. Nah, jadi di hari itu juga langsung ada koreksi. Nah, saya ngundang nanti beberapa dosen atau mentor kakak kelas yang sudah lulus mungkin kayak gitu. Jadi lebih ke saya ubah, saya benahin dulu apa kekurangan Hima yang tahun lalu di MM dan saya jadikan di tahun ini semoga itu terlaksana dengan baik gitu. Amin. Amin. Keren Jadi ya, intinya keren. kalau dibilang prestasi semoga Itu menyusul prestasi ya. juga dong. Itu Semoga menyusul ya. Ini saya sebut masih progres menuju yang lebih baik. Proses ya, iya, karena iya, lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan ya. iya. Oke, dari S1, S2 sudah. Apa kabar Kak? Yang ketiga gimana ini? Apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah didapatkan? Adik-adik. Siap, Kak. Siap. Kalau kita bilang pencapaian dan kepuasan itu kan harus lihatnya dari sisi user ya, penggunanya gitu kan ya, Ci. Beda ya. Kalau di S3 beda. Oke. Kami sama sih sebenarnya kalau dibilang prestasi itu lebih kepada pencapaian. Dan kami pede, percaya diri sekali bahwa ini adalah bentuk pencapaian ketika ada komentar, ini baru ini loh ada acara selama saya ngajar di S3 ini. Itu seneng banget. Senang banget. This is the first time when dan ini luar biasa loh antusiasnya yang datang, pesertanya, panitianya. Dan ini benar-benar mengakomodir kebutuhan teman-teman S3. Jadi apa yang kita lakukan di himpunan mahasiswa S3 itu benar-benar harus mengakomodir semuanya yang dibutuhkan teman-teman S3. Jadi gitu. Jadi makanya kenapa saya tidak mau bicara lebih baik kualitas ya daripada kuantitas. Apapun itu buat saya sama aja lah ya. Yang mana yang baik lah ya. Tapi jujur kami memang ada beberapa program tidak banyak tapi benar-benar mengakomodir kebutuhan dari teman-teman S3. Karena teman-teman S3 momoknya itu adalah terkait dengan sama si publikasi. Cuman kalau di S2 tidak sampai di standar internasional yang Scopus. Dan kita itu sampai Scopus minimal Q1, Q2, Q3. Boleh sih Q4 tapi itu janganlah ya di Q1. Itu adalah standar gitu ya di internasional. Dan itu yang membuat lama lulusnya. Nah, kemarin kita sudah membuat itu dan review baru ini ada di S3 kayak gitu. Itu buat kita senang lah kayak gitu ya. Pasti akan ada muncul pasti pertanyaan siapa ketua himpunan? Ya. Ya Ben ya buat kami udah luar biasa sekedar trofi ya tadi ya. Bener kan ya semangat banget biasa banget. sama dari review-review di peserta kan kita kasih Google Form kayak gitu luar biasa dan lain sebagainya dan berkelanjutan ketika sudah ada acara yang seperti itu kita lanjutkan sama kayak Mas Aldo kita eksekusi jadi bukan lagi kita mendengarkan aja di level S1 gitu kan ya tapi kalau kita di eksekusinya kalau kemarin sebatas seminarnya itu pendampingannya itu cara menulisnya besok kita cara submit di jurnalnya. Nah, sampai didampingi oleh
pematerinya. Ini dari S1, S2-nya bisa belajar dari Kak Wenti ini ya. Nanti Ya. kalau ini oke banget loh ya. Kayak gitu sih, makanya kalau umpamanya di acara S3 itu dana dari fakultas, terima kasih Prof Dian dari dekanat ya, berapapun itu gitu ya, berapapun itu kita maksimalkan sih kalau di S3. Sama sebenarnya karena kita ada 7 sidang guys, jadi baru bisa ke sidang ke-6 ini itu kalau kita udah punya Scopus tadi. Oh. Jadi Wih, sedangkan Scopus ataupun artikel kendali kan tidak di kita, tapi di reviewer ya, Nah, di jurnal. Sedangkan kita bertarung antara publikasi dengan yang namanya draft disertasi kita. Mana dulu nih yang kita kerjain nih. iya, iya. Nah, itu kita ada pendekatan dengan maba-maba. Jadi kita sharing mana yang memang kendali di kita kerjain dulu. Yang bukan dikendali di kita, bukan kita abaikan, ya kita jalankan juga. Tapi jangan terlalu diforsir. Pada akhirnya draftnya nggak selesai, publikasinya selesai. Jadi nggak sempro, nggak seminar-seminar, nggak ujian-ujian, tapi publikasinya itu jadi momok juga. Makanya kita ada pendampingan dengan maba, pendekatan dengan maba-maba, alumni kita undang, yang memang lulusnya cepat atau tepat waktu, kita sharing, eksekusi, dan luarannya ada di eksekusi kita submit artikel tadi. Kayak gitu. Mantap. Gitu sih kalau kita sih ya. Mantap banget. Nah ini kan di era yang semakin kesini semakin modern, semakin nggak bisa kita ketinggalan apa ya, hal-hal yang baru. Butuh banget yang namanya inovasi gitu ya. Pasti butuh banget dong yang namanya Betul. yang kekinian tuh harus nih kita ikutin gitu. Kalau dari S1 dulu nih, kira-kira dari kegiatan di Hima sendiri sudah mengikuti belum sih sama yang kekinian banget gitu apa oke. kira-kira? Kalau kita bicara kekinian, mungkin yang lagi tren di sini AI ya. Mm-mm. AI. Nah, di sini Mm-mm. kalau memang dari tahun-tahun sebelumnya ini memang nggak ada, tapi karena kami sasaran ini adalah yang deket-deket ini adalah ospek jurusan ya. Mm-mm. Jadi di dalam penugasannya ini kita juga bukan lagi berpeloncoan atau apapun itu, karena itu Udah sudah nggak itu lagi, iya, jangan sudah ya nggak Kak ya. udah nggak relevan kan ya? Iya, iya, sampai kita ketika bahas itu. Nah, jadi bagusnya dari teman-teman PIC-nya kami, yaitu PJ yang membawahi program kerja ini, mereka ini membuat apa namanya? Apa sih Mbak Ivana istilahnya itu? Apa ya? Penugasan. Mm-mm. Nah, penugasan ini terkait visualisasi AI. Nah, jadi mereka ini nanti disuruh bikin poster atau artikel gitu, mereka nulis artikel, lalu mereka visualisasikan di teman-teman mereka, lalu mereka presentasikan. Itu kan juga termasuk terobosan baru nih. Yes. Ketika yang dahulu ini nggak ada, belum, masih belum Betul. mengikuti perkembangan zaman. Nah, alhamdulillahnya dari tahun kami sudah bisa sedikit demi sedikit lah, walaupun memang nggak bisa langsung, tapi harapannya Proses. iya dengan kita melakukan hal ini, at least kita apa istilahnya ya? Kita kasih step awal lah buat teman-teman untuk di periode ke depannya bisa menggagas AI atau apapun itu yang terkait globalisasi. Lagi dan lagi artinya membuktikan bahwa lebih baik dari yang sebelumnya. Amin, amin. Dika, semangat ya. Saya aja bebannya paling berat ya. Iya, Ilmunya bisa kamu rampok di sini nanti ya nggak dicuri lagi. Di sini siap membantu. apalagi kita kan juga running ini kan ada juga program besar yang jalan di bulan November kalau nggak salah itu kita ada program namanya Mixpo. Mixpo itu kita manajemen manajemen expo jelas. Itu kita ini membawahi empat divisi lomba. Jadi tingkatnya nasional. Jadi memang national business case, business plan, lalu juga ada manajemen olimpiade sama wastek terkait saham-saham. Nah, jadi kita memang runningnya emang bareng banget nih antara satu harus mikirin ospeknya ini adik-adiknya gimana supaya tetap bisa nggak keluar batas teman-teman Ya, ini ya, ya. karena memang itu kan juga Butuh banget dipantau iya itu ya. itu kan memang butuh banget dipantau tapi di satu sisi lain kita juga mengerjakan terkait program nasional ini karena memang ini sudah program tahunan dan juga harapannya dengan tahun ini kita juga ada inovasi baru yaitu kita juga memberdayakan mahasiswa juga di tenan-tenan juga jadi acara besar kan nggak mungkin kalau nggak ada tenannya Iya. apalagi di Fakultas Ekonomi Yes. sekalian aja dong kita buka booth buat teman-teman mahasiswa kan jadi kita at least mewadahi mereka gitu. Jadi running yang susah sekarang masih ada di dua program Pasti kerja bisa, besar itu. pasti bisa, pasti Amin, amin. bisa. Ya. Oke, kalau teman-teman dari S2 gimana nih? Apa yang sudah diikutin dari yang sudah ada kegiatannya yang memang udah benar-benar kekinian banget mengikuti yang sekarang apa nih? Dari MSM sendiri ya Mbak, itu terkait dengan lebih kepada penggunaan AI sih gitu. Karena kan kami pas tahun kemarin waktu semester 1 itu
kaget gitu, sempat kaget dikasih bocoran sama Prof. Indin gitu ya, Prof. Indin. Nah, ini kalian pakai ini nih, pakai AI ini nih, ChatGPT. Dan saya itu pertama kali taunya itu dari beliau gitu, Oke. terkait penggunaan ChatGPT itu untuk apa gitu kan. Yes. Oh, ternyata ChatGPT bisa buat nanya-nanya ya gitu. tugas gitu ya, Ya, dan tugas ya, dan lain-lain tesis gitu. gitu ya. Ya, bisa jadi gitu. Tidak berlaku buat S3 ya, Pak. Dari perkembangan apa yang semakin canggih gitu ya, teknologi yang semakin canggih dan munculnya AI tersebut tuh kami mulai explore ternyata selain ChatGPT itu ada banyak sekali ya, kan mulai dari Perplexity, Google Bard, terus juga ada Humata dan lain-lain. Nah, dari situ kan kami berpikir untuk memanfaatkannya dalam artian kan dengan adanya teknologi, kalau kita menutup teknologi itu tidak kita adopsi, kan kita bakal ketinggal gitu. Makanya Tuh. disitulah kami mencoba untuk apa memanfaatkan AI itu ya untuk membantu kegiatan akademik kami salah satunya. Nah, makanya di sini dari proker Hima sendiri itu ada satu proker yang research series itu sebenarnya kan berkelanjutan gitu ya, Iya, Mbak, betul. pelatihannya ini. Nah, salah satunya mengusulkan ada penggunaan pemanfaatan AI tadi dalam menulis gitu. Salah satunya kan bisa pakai Humata gitu untuk apa namanya? Biar biar lebih cepat apa namanya? Itu loh, baca artikelnya Iya, iya. gitu. Nah, Langsung. semacam ngeresumnya itu Lebih kita cepat. dapat gambarannya lebih gampang lah. Nanti kalau emang udah, oh kira-kira cocok nih artikelnya, nah, baru kita baca beneran gitu artikelnya gitu kan, biar cepat bacanya sih gitu. Oke. Nah, jadi terobosannya dari MSM sendiri sih bukan ke arah mau nyelenggarain kegiatan-kegiatan besar yang Kekinian. AI Tapi atau Betul, betul. apa gitu. Cuma kami cuma menekankan untuk pemanfaatan Iya, AI sendiri itu dalam lingkup akademik gitu. AI penggunaan. itu bisa dimanfaatin loh, lebih tapi dimaksimalkan lagi berarti ya, nah Kak, ya ya? kan Oke. banyak juga yang nggak tahu AI, tahu ya paling teman-teman ChatGPT kayak gitu kan ya. Tapi kan masih ada banyak sekali AI yang lain yang belum kita coba gitu, belum kita Yes. eksplor. Makanya di Betul. sanalah kita ya kayak membocorkan, ini loh AI ini loh. Kayak gitu sih, Mbak. Selain AI mungkin apa nih Mas Aldo? Ada lagi? Kalau saya sebelum ke AI, saya Heeh. bicara big data dulu. Oke. Itu sebenarnya jurusan kuliah saya sih. Jadi S2 MM ini kuliah S2 kedua saya. Jadi S2 saya itu satunya lagi data science di UNER juga. Nah, itu pertama kali Iya, itu dalam waktu yang sama. iya dalam waktu yang sama. Nah, itu saya baru tahu juga sih gimana cara ngelola data puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Kalau selama ini di perkuliahan yang kita tahu kan hanya kualitatif ya, kuantitatif. Ya mungkin 100, 200, 500 data itu udah termasuk besar. Banyak itu udah. Tapi kalau di big data itu bahkan bisa Beda. sampai jutaan Sampai gitu, jutaan ya. jutaan data. Nah, sebelum AI ada itu dulu. Nah, waktu saya sampaikan di manajemen ide saya tentang big data, itu beberapa dosen tuh masih seperti menolak gitu, atau mungkin masih asing ya. Selalu dikembalikan, nah ini kuantitatifnya mana, atau ini kualitatif atau bukan. Padahal big data itu bukan itu, di luar dua itu. Jadi kalau di negara maju seperti US atau Australia atau di benua Eropa itu big data itu sudah wajar gitu loh, banyak dipakai. Tapi yang saya lihat di beberapa referensi kayak di Indonesia itu kayak masih asing, masih Masih baru. terus belajar, masih Heeh. Padahal di negara maju itu ya sudah kayak gitu loh, sudah dan berjalan. memang harusnya kayak gitu kan. Nah, jadi beberapa proker saya masukkan, saya kampanyekan nilai-nilai big data yang bisa berhubungan dengan itu. Jadi saya sambungkan ke research, saya sambungkan juga ke acara mungkin saya ada juga acara seminar ya, itu saya masukkan gimana sih, apa sih big data itu, gimana cara ngolahnya, gimana cara kita apa ya, kenalan sama big data itu gitu loh. Karena masih banyak yang awam. Iya. Nah, beberapa manajer yang saya kenal mengelola perusahaan yang sangat besar. Kalau kita bicara database, bisa miliaran. Tapi saya tanya big data, dia nggak tahu. Nggak paham. Nah, jadi gimana cara Anda ngelola data perusahaan Anda yang sangat besar itu? Dibutuhkan Ya, sosok Aldo. kebanyakan masih pakai Excel. Ya, Word gitu kan. Nah, kebetulan saya juga kerjaan saya buat ERP sih. Tapi di rumah sakit saya juga buat sistem seperti itu. Jadi secara alur saya insya Allah paham lah untuk sistem gitu kan. Mahasiswanya Dituntut. Itu sih. Kalau yang kedua lebih ke media ya. Jadi saya sama Pak Ganjar sempat diskusi. Pak Ganjar tuh ketua Departemen Manajemen di FEB UNER. Jadi kami itu pengen merapikan bank data. Nah, selama ini ya sudah ada omongan atau mungkin draft bank data itu kayak gimana, cuman belum rapi.
Dalam artian banyak yang hilang, kosong, nggak jelas, nggak didata gitu kan. Iya. Itu mulai didata, mulai angkatan ini gitu. Dan saya mulai menjalin relasi dengan beberapa media. Kan kodarullah orang tua saya kan punya perusahaan media kan. Oke. Seperti CNN, Kompas TV kayak gitu-gitu loh. Mhm, mhm. Itu kemarin juga kami sudah siaran di salah satu kenalan kami di Kompas TV ya. Jadi saya paparkan tuh beberapa kegiatan MM di Kompas TV waktu itu. Nah, Sama Pak Ganjar ya? sama Pak Ganjar. Oke. Itu fokusnya ke UMKM karena kami kan bisnis ya, FEB ya. Jadi kami ambil fokus yang UMKM. Dan ada juga beberapa kelas lain tuh saya miris gitu loh. Mereka banyak yang tanya, ini kalau nyari sponsor gimana? Punya nggak link ini? Punya nggak link ini? Saya mikir gini, loh, kalau Anda tanya, maaf ya di jurusan lain gitu yang bukan MM itu mungkin wajar. Tapi saya Betul. pikir loh, kita loh MM, kita loh praktisi terbesar tuh gudangnya praktisi di sini. Kok nyari Kok sponsor mesin aja aja? susah kayak gitu? Kok ketemu petinggi perusahaan aja masih bingung gitu loh. Oke. Nah, itu maksudnya ada rasa miris, tapi jadi semangat buat saya. Gimana sih saya mengkonekkan antar teman-teman ini supaya apa ya, mereka itu saling ini jadi satu komunitas gitu, satu ekosistem. Karena Mhm. kelas saya sendiri ini kan akhir pekan. Nah, tapi di MM ada kelas yang sore, Senin sampai Jumat. Kalau saya Jumat Sabtu, yang khusus yang akhir pekan dan gudang praktisi itu lebih banyak di akhir pekan gitu, banyak yang ambil akhir pekan. Nah, yang di kelas sore ini mungkin ada yang campuran ya, ada yang masih fresh graduate, masih baru-baru lah. Nah, mereka masih belum nyambung tuh sama kelas saya. Nah, visi saya sama Pak Ganjar tuh gimana caranya kita itu ya saling kenal gitu, supaya kalau ada Mhm. kebutuhan bisa komunikasi Jadi satu sama lain, kolaborasinya juga bisa satu sama lain. bagus gitu ya? Bang data yang Iya. bagus Oke. seperti Iya, itu. Nah, iya, jadi iya. jangan sampai Keren. ada pertanyaan gimana ya cara masuk ke perusahaan ini, padahal petingginya atau salah satu manajernya di kelas saya Banyak gitu. hal. Miris gitu kan. Gitu. Jadi mungkin lebih Oke. kepada big data Big sama data ya. bank Oke. data juga ya. Siap, Saya siap. memainkan media sama Pak Ganjar Mhm. Oke, gitu. S1, S2 sudah kasih tahu nih kira-kira apa aja yang apa ya, program atau ini yang sudah dijalankan Inovasi secara dengan inovasi yang udah kekinian banget. Kalau kekinian. S3-nya apa kabar nih? Nggak mau kalah dong. Kalau ini gimana nih? Baik, tapi kalau di S3 ini memang lebih kembali lagi ya. Kalau kita belajar filsafat sih. Berat nih kan. Bicara kekinian di usia, mohon izin, kalau di S3 ini kan rentan usia berkeluarga, anak udah ya 2, 3 ada, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya. Memaksakan dengan model-model yang kekinian dengan teman-teman S3 itu tidak saya lakukan kayak gitu ya. Karena buat saya belajar itu memang proses gitu ya. Dan belajar itu sampai mati. Kalaupun ada, bener ya. Jadi kalaupun ada nggak bisanya, mungkin mohon izin ya rekan-rekan untuk S1, S2. Kita dapat sudah di fase filsafatnya ada gitu kan ya. Jadi kalau jadi ketua hima, saya benar-benar melihat kondisi lingkungan saya. Saya pengen sih sebenarnya meskipun kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya keluarga dan sambil ngejar doktornya, kita juga harus belajar yang kekinian terkait dengan digital. Jujur, disertasi saya juga digital ya, live streaming di UMKM. Itu yang saya angkat. Tapi kalau saya suruh membuat proker terkait dengan kekinian tadi gitu ya, sedangkan pasar saya beda gitu kan ya. Agak berat ya. Iya, kalau berat sih mungkin iya juga. Cuman itu tadi harus benar-benar empatinya harus tinggi. Tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan, namun saya berusaha adalah sedikit-sedikit masuklah terkait sama mungkin kayak Mas Gawi tadi, kita tidak membuat program-program seperti itu, tapi bagaimana kita aware menyadarkan. Ada loh Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mau membuat draftnya dulu, kita bisa memainkan di Tetap sini. dikenalkan, Tetap dikenalkan. diedukasi gitu. Benar, Tapi tetap tidak bisa dipaksakan tapi tidak bisa. seperti usia-usia Betul, yang betul. Benar-benar. Karena harus maklum juga ya. sebenarnya beliau-beliaunya mampu secara berpikir. Saya pastikan bisa Ya, kita gitu ya. yakin itu pasti Yakin saya. pasti bisa. Cuman kembali lagi kalau ditanya di HIMA, di Himpunan Mahasiswa bagaimana mengakomodir teman-teman S3 ini, ya saya bisa. Belum tentu dong yang lain juga Iya. seperti itu. Makanya kita dapat empati Harus lagi. jalan ya. Banget. Harus jalan. Kalau udah level S3 itu kayak ilmu padi banget, semakin tinggi harus merunduk sekali gitu kan ya. Ya,
Enggak, ya. Iya, iya. Jadi memang bagus kalau memang di fase-fase seperti itu. Memang di fasenya Mas Gawi, Mas Aldo dan Mas Dika udah diperkenalkan sehingga nanti ke belakangnya lebih enak gitu kan ya. Memang harus dipaksakan belajar Hidupnya aja. belajar. Di saya memang ada yang udah Kebanyakan pikiran. gen baby boomers, Oh, iya, milenial ya. Gen Z pun ada sebenarnya. Ada, Mbak? 98, 97 kayak gitu. Ada, 3 udah ada. Tapi cuman 0, sekian persen lah. Cuman sisanya itu adalah milenial sih sama Gen X kayak gitu. Kita kan bicaranya ranahnya adalah hima ya. Saya tidak keluar dari himanya. Kalau dari fakultas dan departemen ya silakan gitu kan ya. Tapi kalau ditanya terkait dengan hima, saya benar-benar mengakomodir bagaimana kebutuhan rekan-rekan saya di S3 tapi dengan empati tadi. Kalau saya paksakan, saya dong karepmu dhewe. Iku lah. Nah, Tapi intinya memang empati ini sangat-sangat dibutuhkan dan berfungsi banget ya. pada akhirnya ilmu kan oke. Yes, Nah, betul. Kelas. Betul, kelas. Beda. Setinggi-tingginya ilmu ya, ada. ada sebenarnya akhlak dan ilmu tuh harus Betul. dibarengkan kayak gitu sih kalau saya sih. Filosofinya jalan ya. Ya, Ada. kalau sekarang dipaksa-paksa dulu nggak apa-apa ya. Iya, benar. Aja. Benar. Fasenya kan beda. Makanya saya nggak berbicara Mas Gawi, Mas Aldo sama Mas Dika. Jujur kalau saya dengar memang idealis banget nih, tapi bagus di usianya, di tahapnya, Ada porsinya. ada porsinya. Saya sebagai generasi yang di atasnya nggak boleh underestimate. Justru harus mendukung. Empati lagi. Empati lagi. Gitu kan. Jadi di S3 memang bagaimana benar-benar bisa Realistis ya. nggak bisa kita kontrol. Kita yang bisa dikontrol. Asik. Mana? Respon apa yang akan kita berikan ke mereka? Kayak mana namanya? Itu sih. S1 bisa belajar dari S2, S2 bisa belajar dari S3 dan semuanya saling bisa berempati. Keren banget sekarang itu saling support gitu Betul. Jadi udah tahu kan teman-teman Smart Clickers bahwa ini gabung di Hima dan apalagi menjadi Kahima gitu. Ini keren banget di UNER ini ya. Jadi lebih fokusnya lagi di ini ya Departemen Manajemen gitu ya. Thank you banget Dika. Terima kasih. Saldo, Ya, sama-sama Mbak Mas Imas. Gawi. Sama-sama. Kamu thank you banget. Udahlah kalau misalnya bingung mau kuliah di mana, yang penting ini fakultas departemen ini ya, Departemen Manajemen dan ini memang Mantap. udah terbuktikan kegiatan himanya juga oke banget kan? Thank you. Iya, ditanyain suka duka. Nggak usah. Jadi 2 jam ya. Ya. Happy ini. Intinya kita happy kan ya. Kayaknya ya. Benar. Mungkin dari S1, S2, S3 ada kegiatan apa? Betul. Di sini ya. Berangkat ya biar rame. Di lokasi yang berbeda ya. Boleh. Kita ke UNER. Ya, boleh. Mari kita cukup dulu ya untuk yang sekarang ini yang masih kegiatan di Hima di Departemen Manajemen ini. Keren. Thank you. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.